Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bapak Pami Channel. Pada kesempatan kali ini Bapak Pami ingin menjawab salah satu pertanyaan yang masuk melalui DM IG BFC, yaitu mengenai cara cepat untuk penyelarasan khodam. Maksudnya bisa nggak dipercepat tanpa melakukan proses-proses istilahnya secara alamiah gitu. Tapi ini dia mau mempercepat agar khodamnya itu ataupun pendamping dari leluhurnya itu selaras dengan dirinya. Nah, bagaimana keseruan pembahasan pada video kali ini? Tonton video ini sampai selesai agar sahabat BFC semuanya tidak salah paham. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu. Lalu tekan tombol like, komen, dan share agar BFC terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke, libas! Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, dan nikmat panjang umur sehingga kita dapat berjumpa kembali di Bapak Pami Channel. Dan tak lupa pula sholawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan seringnya kita bersolawat, maka kita akan tergolong umatnya mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum melanjutkan pembahasan tentang cara cepat ataupun praktis untuk menyelaraskan khodam pendamping, ada baiknya BFC kembali menghimbau jika ada yang ingin berkonsultasi ataupun menanyakan ataupun masalah pengobatan, bisa DM di IG-nya Bapak Pami Channel, yaitu Baba_Pami 18. Nanti juga ada di bawah layar. Nah, untuk mempersingkat gitu kan, kita lanjut aja ke pembahasan, yaitu tentang cara cepat penyelarasan mengenai khodam pendamping. Jadi sebetulnya ya nggak cepat-cepat juga gitu, cuman tetap ada namanya proses, itu tetap ada, tapi bisa dibilang ini lebih dipersingkat, lebih diperpadat, ringkas gitu. Nah, kalau yang istilahnya alami ya, mungkin nih kan istilahnya dari usia nanti dia beranjak dewasa sekitar usia 20 tahun, lalu beranjak menikah dan mempunyai tanda-tanda bahwasanya dia adalah mempunyai keilmuan dari turunannya, dari leluhurnya. Nah, ketika nanti dia mempunyai anak dan setelah makin dewasa makin matang, maka dia mengetahui kemampuannya yang atas izin Allah gitu kan, bisa diaplikasikannya untuk membantu orang-orang terdekat ataupun orang-orang yang di sekitarnya, baik itu jiran, tetangga, dan orang-orang yang baru ia kenal. Nah, itu memang prosesnya cukup lama, mulai mungkin dari usia 20 tahun ke 25 sampai saya 30 40 gitu, baru semakin matang gitu. Tapi kalau misalnya ingin dipercepat, ingin dipersingkat prosesnya, sebenarnya ya bisa saja. Yang pertama pastinya kita harus memperdalam ilmu syariatnya dulu gitu. Kita harus ya mengerjakan sholat, tapi bukan tujuannya untuk khodam ini, enggak, tapi untuk membersihkan diri kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita mengenali diri kita ini siapa gitu. Lalu yang jelas gitu kan, setelah kita kuat dalam syariat, kita tahu yang mana wajib, mana tidak gitu, mana haram, mana batil, mana yang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan dalam agama Islam, baru menjalankan sholat, zakat, puasa, itu adalah semua ada di syariat gitu. Setelah matang baru naiklah misalnya ke ilmu hakikat gitu,
ilmu hakikat ini kita harus mencari guru. Nah, jatuhnya tetap kepada guru, ya kan? Di yang pastinya kita tidak bisa mempercepat proses ini tanpa ada bimbingan. Tetap dia jatuhnya kepada guru gitu, membimbing ilmu kebatinan gitu. Nah, jadi kita nanti mungkin bisa ada apa namanya, cara-cara ataupun tirakat-tirakat yang harus dilakukan, mungkin puasa Senin Kamis, 7 Senin 7 Kamis misalnya, atau terlebih dulu pastinya dimandikan, dibersihkan dengan niat, ya pastinya guru itulah yang mengetahuinya gitu. Nanti setelah itu kita mandi, dibersihkan, puasa 7 Senin 7 Kamis gitu. Setelah memang kita bisa menjalankan itu, baru nanti biasanya seiring waktu berjalan kita akan mempelajari itu ilmu kebatinan dari guru kita gitu. Mungkin bisa dari zikir, terus misalnya membaca doa-doa gitu. Tetap kita harus ada bimbingan dari seorang guru, karena kalau nanti istilahnya kita terlampau dominan dibimbing mungkin dari lewat mimpi ataupun apa dari leluhur, itu kan kita tidak bisa memastikan dia itu siapa. Bisa saja itu tipu muslihat dari jin-jin fasik, jin-jin negatif gitu. Jadi ada baiknya kita berguru, dibimbing yang memang betul-betul mempunyai keilmuan yang mumpuni, dalam arti dia menguasai kebatinan tingkat tinggi gitu. Terus memang dia berpengalaman dalam ilmu-ilmu kajinya gitu. Harus jadi ketika kita ada benturan dalam pemahaman, kita bertanya kepada guru, dan gurulah yang menjelaskan dan dialah yang mempertanggungjawabkan apa yang telah disampaikannya kepada murid-muridnya gitu. Nah, jadi di sini tetap ketika ingin mempercepat untuk penyelarasan, carilah pembimbing ataupun guru yang bisa mengarahkan kita dan bisa mendudukkan atau menyelaraskan keilmuan dari leluhur. Yang mana baik silahkan diambil, yang jelek mintalah bersihkan kepada guru kita tadi. Nah, jadi dalam penyelarasan ini tidak bisa mandiri sebenarnya. Kalau misalnya mau dipercepat, kalau misalnya mengikuti proses pastinya lama, dan kalau misalnya secara alami itu yang kita takutkan adalah adanya tipu muslihat dari jin-jin fasik, jin-jin negatif. Nah, itu yang kita takutkan. Tapi kalau memang kita bisa menguatkan diri kita, meyakinkan diri kita, ya nggak masalah. Cuman ya bingung gitu pastinya ketika ada apa-apa mau bertanya kemana gitu. Tapi kalau misalnya ada mungkin mimpi seperti ini, ketika ada guru kita bertanya, langsung kita jumpai. Nah, kalau seperti ini mungkin bisa kita bertanya jawab melalui DM IG, tapi kan saya tidak ada ikatan dengan sahabat BFC, cuma sebatas mengenal melalui media-media sosial gitu, yang sudah saya anggap sahabat, tapi tidak bisa secara intens untuk membimbing. Maka carilah orang-orang yang di sekitar Anda yang bisa membimbing Anda ke istilahnya dalam mengolah ilmu kebatinan ini. Nah, jadi pada intinya untuk praktis secara cepat mendudukan keilmuan kebatinan dari baik itu dari leluhur ataupun misalnya memang kita menggali keilmuan yang ada dalam diri kita, carilah guru. Nah, itu intinya. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang BFC minta maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.